selamat datang di Jelajah Kuliner. 欢迎收听美食无国界. Apa kabar teman-teman Jakers? Semoga sehat sejahtera selalu, jiwa dan raga. Apakah Anda suka abon? Tampaknya hampir semua orang Indonesia pernah makan abon tanpa memperhitungkan suka atau tidak. Dan ketika saya mengutak-atik buku di rak yang hampir pecah, saya menemukan sebuah koleksi buku kuliner jadul. Dan ketika saya baca daftar isinya, ternyata ada abon ikan dan abon daging. Maka penemuan kebetulan ini saya bagikan di sini dan mengajak teman-teman Jakers untuk menjelajahi sejarah dan asal-usul abon, legenda dapur yang tidak sengaja jadi terkenal. Bagaimana asal-usul dari abon? Abon diyakini berasal dari Tiongkok. Secara umum, kemunculannya dikaitkan dengan sebuah kecelakaan dalam memasak. Pada masa dinasti Qing di wilayah Fuzhou atau Taicang sekitar 150 hingga 160 tahun yang lalu, yaitu pertengahan abad ke-19, kisah yang paling terkenal menyebutkan bahwa ada seorang juru masak di Fuzhou bernama Lin Tintin. Tidak sengaja ia memasak daging babi terlalu lama hingga menjadi sangat lembek. Sebab orang-orang di Fuzhou, termasuk orang-orang Taiwan, mereka tidak suka daging yang terlalu lembek. Mereka suka daging yang kenyal. Jadi kalau terlalu lembek, mereka tidak suka. Maka juru masak Lin untuk menyelamatkan hidangan itu, kemudian ia mengeringkan kuahnya dan menumis daging itu hingga menjadi serat-serat halus yang kering dan gurih, jadi seperti daging suwir. Tanpa diduga, hasilnya justru sangat lezat. Bahkan, produk tersebut kemudian memenangkan penghargaan pada pameran internasional Panama pada tahun 1915. Dan sejak itu, abon menjadi makanan populer yang tersebar luas di Asia. Nah, keren sekali bukan ceritanya ya? Nah, asal-usul dari abon ada beberapa versi. Versi yang pertama, yaitu juru masak bernama Lin Tintin tadi yang saya perkenalkan dari Fuzhou pada tahun 1856, yaitu pada masa Kaisar Xianfeng dari dinasti Qing. Juru masak Lin Tintin yang bekerja untuk pejabat pengangkutan garam bernama Liu Puxi secara tidak sengaja merebus daging babi hingga terlalu lunak. Jadi, untuk memperbaiki kesalahan tersebut, ia menambahkan bumbu dan mengeringkan kuahnya, menumis daging hingga menjadi serbuk-serbuk halus, suwiran halus yang berbulu lembut. Nah, tamu yang mencicipinya sangat menyukainya. Kemudian, Lin Tintin membuka toko abon bernama Ri Ting Yo di Guanglufang, dan abon goreng kering tersebut pun semakin terkenal. Nah, bagaimana dengan versi yang kedua? Nide dari Taicang sekitar pada tahun 1874. Versi lain menyebutkan bahwa pada masa Kaisar Tongji, seorang koki terkenal dari Taicang bernama Nide sedang menyiapkan hidangan pesta bernama daging semur 5 rempah. Karena dagingnya terlalu matang, ia memutuskan untuk membuang kulit dan lemaknya, lalu mengaduk serta menyangrai bagian daging tanpa lemak secara berulang hingga menjadi abon yang lembut dan berserat. Hidangan tersebut
mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi produk khas Taicang, Jiangsu. Nah, ini juga merupakan kesalahan yang indah seperti versi yang pertama tadi. Nah, ada sebuah teori asal-usul kuno tentang pasukan Mongolia. Jadi, selain kedua versi tadi, ada pula pandangan yang mengatakan bahwa sejarah Abon jauh lebih tua, bahkan dapat ditelusuri hingga awal Kekaisaran Mongol. Dikisahkan bahwa pada masa penaklukan, pasukan Genghis Khan membutuhkan makanan berprotein tinggi yang mudah dibawa dan tahan lama. Mereka mengeringkan daging hingga menjadi bubuk atau serbuk kering. Cara ini dianggap sebagai bentuk awal dari abon modern. Dan kalau ada tambahan dari saya, sampai sekarang mereka tetap membuat daging kering seperti itu. Bahkan menurut saya mirip dengan dendeng atau empal. Nah, teman-teman Jikers, bagaimanakah abon di masa kini? Karena proses pembuatannya relatif sederhana serta mudah dibawa dalam perjalanan jauh dan tahan disimpan, abon hingga sekarang tetap menjadi makanan favorit sebagai pendamping bubur, nasi, maupun aneka camilan. Nah, teman-teman, mari sekarang kita simak bagaimanakah abon Indonesia dengan Rousong Taiwan, abon Taiwan. Abon dalam bahasa Mandarinnya adalah Rousong. Bagaikan dua saudara satu akar rasa. Jika kita menyebut abon di Indonesia, yang terbayang adalah serat daging kering yang manis gurih, berwarna coklat tua, dan sering hadir di atas nasi hangat atau di dalam roti gulung. Namun di Taiwan dan Tiongkok, kita mengenalnya sebagai Rousong. Serat daging yang lebih ringan, lebih halus, dan biasanya lebih pucat warnanya. Nah, teman-teman, mari kita bandingkan abon Indonesia dan abon Taiwan, Rousong Taiwan, sambil menyeruput kopi. Dari segi rasa, abon Indonesia cenderung lebih manis dan kaya rempah. Bumbunya seperti ketumbar, lengkuas, bawang putih, dan gula merah memberi karakter kuat. Sedangkan abon atau Rousong Taiwan lebih sederhana dan gurih alami. Rasa kedelai dari kecap asin dan sedikit gula lebih dominan tanpa banyak rempah. Kalau dari segi tekstur, abon Indonesia umumnya lebih padat dan berserat panjang. Sedangkan abon Taiwan, Rousong Taiwan, sangat halus, ringan, dan lebih berbulu. Dari segi penggunaan, di Indonesia abon sering menjadi lauk utama pendamping nasi, isian lemper, atau topping mie goreng. Nah, kalau di Taiwan, Rousong abon populer sebagai isi roti atau onigiri ala Taiwan atau pelengkap bubur. Jadi kalau Anda makan bubur Taiwan, pasti ada abon khas Taiwan, Rousong. Sedangkan dari segi bahan, Indonesia umumnya menggunakan daging sapi atau ayam. Sedangkan Taiwan dan Tiongkok tradisionalnya memakai daging babi, meski kini tersedia versi ayam dan ikan, bahkan vegan. Dua budaya berbeda, namun satu filosofi yang sama, mengawetkan protein agar tahan lama dan mudah dibawa. Nah, teman-teman, sampai jumpa lagi di pekan depan. Kita lanjutkan legenda dapur, kesalahan yang jadi sejarah tentang abon. Sampai jumpa.